Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli Fajiba Matraf dari kelas AS 5B. Di sini saya akan menjelaskan definisi ilmu falak, sejarah dan kegunaan ilmu falak baik dari Al-Quran maupun hadis. Menukil dari buku Pengantar Ilmu karya Muhammad Hadi Basori, kata falak berasal dari bahasa Arab yang berarti orbit, lingkaran langit atau cakrawala. Adapun secara istilah, ilmu falak diartikan sebagai pengetahuan yang mempelajari lintasan benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda lain seperti serta kedudukannya. Dan kedua, sementara itu Muhammad Wardan menjelaskan sebagai pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang, serta sebagai aspek tentang bumi seperti letak, bentuk, ukuran, dan lingkaran. Menurut bahasa, falak berarti orbit, lintasan benda-benda langit, peredaran bintang-bintang, atau garis edar benda-benda langit dan bumi. Kata falak berasal dari bahasa Arab yang ada persamaan artinya dengan kata nuzum atau orbit dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, falak diartikan lengkung langit, lingkaran langit, cakrawala, pengetahuan mengenai keadaan langit, bintang-bintang, atau ilmu perbintangan. Berdasarkan pengertian etimologi, dapat dirumuskan bahwa ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari atau membahas lintasan-lintasan langit seperti yang saya bilang tadi, matahari, bulan, bintang, benda di langit lainnya. Ilmu falak sudah dikenal masyarakat sekitar 4.500 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia yang tinggal di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Nama-nama lain dari ilmu falak, yang pertama itu ilmu hisab yang artinya menghitung. Ilmu falak dalam menetapkan peredaran benda langit dengan menggunakan perhitungan. Kata hisab berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis mencakup semua ilmu yang terkait dengan hitungan seperti ilmu matematika, ilmu waris, dan ilmu waktu. Ilmu falak mempelajari yang kedua ilmu mikat atau yang berarti ilmu waktu. Ilmu falak mempelajari dan membahas tentang persoalan awal dan akhir, waktu pelaksanaan ibadah. Kata mikat berasal dari bahasa Arab yang berarti waktu. Yang ketiga ilmu ras yang berarti pengamatan. Yang keempat ilmu astronomi yang berarti perbintangan. Yang kelima ilmu falak. Selanjutnya saya membahas sejarah ilmu falak sebelum datangnya Islam. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, bahwa pandangannya terhadap alam semesta termasuk benda langit seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda langit lainnya selalu mengalami perubahan sesuai zamannya atau sesuai tingkat kemampuan dan tingkat pengetahuan yang dimiliki pada setiap zamannya. Diperkirakan 4.500 tahun sebelum Masehi, bangsa Babilonia atau bangsa Mesopotamia sudah mengenal ilmu falak atau yang dinamakan ilmu astronomi. Pada awalnya ilmu falak atau ilmu astronomi mereka gunakan untuk keperluan penetapan waktu dalam kegiatan pertanian atau pelayaran yang berpedoman kepada alam seperti matahari, bumi, bulan, bintang-bintang, dan benda lainnya dengan cara yang sangat sederhana sesuai dengan kemampuan yang mereka kuasai dan apa yang mereka lihat. Ilmu falak merupakan salah satu ilmu tertua dalam tatanan khazanah dunia keilmuan. Ilmu falak astronomi telah dikenal atau dipelajari dan dipraktikkan ribuan tahun sebelum Masehi oleh berbagai bangsa di dunia seperti bangsa Sumeria, bangsa Mesopotamia, bangsa Babilonia, Mesir kuno, Yunani, Persia, Maya, India, Arab, dan Cina. Peradaban bangsa Mesopotamia dan Sumeria yang telah berkembang ribuan tahun sebelum Masehi itu diduga kuat sebagai cikal bakal lahirnya ilmu falak atau ilmu astronomi dan ilmu nuzum. Yang selanjutnya saya membahas tentang sejarah ilmu falak pada masa Islam. Cikal bakal muncul ilmu falak dalam Islam itu dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Allah. Cara yang dilakukan Nabi Ibrahim AS adalah dengan mengamati benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Peristiwa Nabi Ibrahim ini dijelaskan atau ditunjukkan Allah dalam surah Al-An'am ayat 75 dan 78 yang saya bacakan artinya.
Dan kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami langit dan bumi, dan agar dia, Ibrahim itu, termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim melihat bintang, ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia, Ibrahim, berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, karena lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Surah Al-An'am ayat 75-78. Esensi ayat ini adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan alam seperti matahari, bulan, dan bintang. Semua benda langit tersebut muncul kemudian hilang karena semuanya beredar pada orbitnya. Artinya benda-benda langit itu bergerak pada porosnya masing-masing, sehingga terjadinya perubahan yang kadang-kadang terlihat dan kadang-kadang tidak terlihat. Ayat-ayat yang membicarakan tentang alam selalu diakhiri dengan ungkapan kata sesungguhnya. Yang demikian itu kami tunjukkan kepada orang-orang yang berilmu pengetahuan dan orang-orang yang mau berfikir, orang yang berakal dan orang yang mau mengerti. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 3. Ia berkata, ayat 190, dia berkata, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surah Al-Imran ayat 190. Ayat di atas mengindikasikan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam hanya menjadi perhatian oleh orang-orang yang berakal. Juga hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai akal sehat dan mau berpikir tentang kejadian dan perubahan alam tersebut. Pada siang hari mereka berpedoman kepada matahari, dan waktu malam mereka berpedoman kepada bulan dan bintang. Karena matahari, bulan, dan bintang selalu terbit dan terbenam pada posisi yang sama, sehingga dapat dijadikan pedoman. Selain berdagang, bangsa Arab juga menekuni hidup sebagai petani yang harus mengetahui pergantian musim. Pergantian musim yang sangat tergantung pada peredaran matahari dan perubahan waktu serta bulan. Kehadiran ilmu falak sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan mendapatkan perhatian dari kalangan ulama. Pembahasan ilmu falak terus mengalami kemajuan, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah seperti penentuan waktu sholat dan awal bulan. Pada tahun 1506 Hijriah atau 773 Masehi, seorang ahli falak India menyerahkan sebuah buku ilmu falak astronomi yang berjudul Sindin atau Sindanta, yang di kalangan ahli falak Islam dikenal dengan As-Sindin, kepada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur di Baghdad. Ilmu falak dalam perspektif Al-Quran, terdapat sejumlah ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memberikan isyarat atau motivasi agar umat Islam mempelajari, menguasai, dan mengembangkan ilmu falak untuk dijadikan pedoman dan melakukan aktivitas untuk beribadah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat 5, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Al-Quran surah Yunus ayat 5. Banyak ayat Al-Quran membicarakan benda angkasa bertujuan mendorong atau memotivasi umat Islam agar mempelajari dan melakukan penelitian terhadap benda-benda di langit. Dan juga beberapa hadis yang membahas tentang ilmu falak. Yang pertama dari hadis riwayat Ibnu Sunni yang artinya, pelajarilah keadaan bintang-bintang supaya kamu mendapatkan petunjuk dalam kegelapan darat dan laut, lalu berhentilah. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Dan juga ada hadis riwayat Imam Tabrani, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang baik adalah yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingat Allah. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya dari Said Ibnu Amr bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian
dan sekian, yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkul Ridho Sain, mahasiswa IAIN Manado, Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Sosial. Di sini saya akan membahas perkembangan ilmu falak di Indonesia. Secara sepintas, jelas tampak bahwa perkembangan ilmu falak di tanah air merupakan buah dari perjalanan para tokoh Nusantara ke pusat-pusat keilmuan dunia. Waktu itu khususnya Haramain. Namun, patut dicatat pula bahwa kunjungan para tokoh ini melahirkan apa yang dinamakan rihlah ilmiah dan pada batas-batas tertentu membentuk jaringan keilmuan ulama Nusantara. Kemajuan sains dan teknologi diantaranya ilmu falak yang dicapai pusat-pusat keilmuan ketika itu seperti Mesir, Suriah, dan Haramain. Sejatinya memberi pengaruh besar bagi wawasan sains para pelajar Nusantara. Kontak dan interaksi mereka kepada tokoh-tokoh yang memiliki keahlian di bidang ilmu falak pada akhirnya memberi wawasan penting bagi para pelajar Nusantara yang berikutnya dibawa ke Nusantara. Patut dicatat bahwa perkembangan ilmu falak di Nusantara juga tidak bisa dilepas dari proses masuknya Islam ke Nusantara. Seperti jamaah diketahui, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya, mengasumsikan berasal dari orang-orang Arab yang dilakukan perjalanan perdagangan ke Nusantara, bahkan sampai ke Cina melalui jalur laut. Teori lain menyebutkan bahwa orang-orang Arab yang bermigrasi dan kemudian menetap di wilayah India yang akhirnya mendakwalah Islam ke Nusantara. Dalam konteks ini, patut dicatat bahwa sejak silam orang-orang Cina dan India sejatinya telah memiliki tradisi astronomi sekaligus astrologi. Dengan demikian, patut diduga wawasan para petualang India Arab ke Nusantara ini ikut memberi khaznah ilmu falak ke Nusantara seperti dikemukakan Onke. Sejak lama orang-orang Cina telah mengetahui konsep arah melalui jarum magnetik kompas atau yang kita ketahui bersama kompas yang ditunjukkan melalui arah utara selatan meskipun penggunaannya dalam kepentingan pelayaran baru mereka ketahui dari orang-orang Arab. Menurut Honke, pada abad 11 Masehi, telah ada kapal-kapal saudagar Arab yang mengangkut barang-barang dagangan menyeberangi Samudra Hindia. Hal ini diperkuat lagi dengan ditemukannya sumber-sumber Arab yang memberi informasi bahwa orang-orang Arab telah terbiasa menggunakan kompas di kapal-kapal mereka. Terus ada beberapa tokoh-tokoh ilmu falak dari Nusantara. Yang pertama, Ahmad Khatib Minangkabau dari tahun 1334 sampai dengan 1916. Ulama pertama yang berkontribusi dalam bidang falak dari Nusantara adalah Ahmad Khatib Minangkabau. Ia adalah ulama asal Minangkabau yang lama belajar dan bermukim di Haramain. Tercatat bahwa ia pernah menjadi mufti di Mekah. Ia menghasilkan dua karya dalam bidang ilmu falak adalah Al-Falawir Mekah, Al-Falawir Al-Nagiyah fi Amal Al-Fulabiyah dan Raudah Al-Husab fi Ilm Al-Hisab. Kitab yang pertama merupakan karya tentang suatu instrumen astronomi bernama Ruhu Mujayyab. Terdiri dari satu mukaddimah, 20 bab, dan penutup. Buku ini pernah dicetak di Mesir. Secara umum buku ini berbicara tentang aspek-aspek praktis penggunaan rubu mujafiyah guna menentukan arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Terus yang kedua Ahmad Dahlan 1923 Masehi.
Ulama lain yang berkontribusi dalam bidang ilmu falak adalah Ahmad Dahlan. Tentu saja ia sangat dikenal sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah. Ia dicatat mempunyai catatan tentang upaya merekonstruksi arah kiblat yang dilakukan terhadap Masjid Kauman, Yogyakarta. Upaya Dahlan ini menjadi kontribusi penting dalam bidang ilmu falak di Nusantara. Pada mulanya, ia meraih resistensi sangat hebat dari masyarakat, tetapi pada akhirnya secara perlahan gagasannya bisa diterima dalam konteks ini. Patut diduga bahwa Dahlan pernah belajar atau setidaknya memperdalam ilmunya dalam bidang ilmu falak ketika menimba ilmu di Timur Tengah. Oleh sebab itu, rekonstruksi arah kiblat yang dilakukan Dahlan merupakan data aplikatif informatif dan bagian dari historiografi perkembangan ilmu falak di Nusantara. Terus yang ketiga, Mukhtar Bogor. Ulama berikutnya yang mengembangkan ilmu falak adalah Mukhtar Bogor. Ia bernama lengkap Muhammad Mukhtar bin Al-Tarid yang pernah menimba ilmu di Timur Tengah. Di antara kontribusinya dalam bidang ilmu falak adalah penulisan sebuah karya tentang Rubu' Mujayyah yang berjudul Tughrib al-Maqsad fi al-Amal bi al-Ru' al-Mujayyab. Kitab ini terdiri atas satu mukaddimah, 14 bab, dan penutup. Konstruksi dalam substansi pembahasannya tidak jauh berbeda dengan pembahasan dalam di Kahwir al-Mughifah fi Amal al-Flabiyah karya Ahmad Khatib. Yang keempat adalah Tahir Jalaluddin 1377 sampai 1957. Ulama berikutnya yang mengembangkan ilmu falak di Nusantara adalah Tahir Jalaluddin. Ia dikenal sebagai tokoh di mana sejumlah karyanya dalam bidang ilmu falak mempengaruhi pemikiran dalam perkembangan ilmu falak di Nusantara. Diketahui bahwa ia pernah menuntut ilmu di Kairo, Mesir. Meski tidak ada catatan otoritatif, otoritatif dan informatif memadai, patut diduga bahwa ia pernah menekuni ilmu falak di Timur Tengah. Beberapa karyanya dalam bidang ilmu falak adalah Pikiran pada menentukan waktu yang lima, diterbitkan tahun 1357 sampai 1938 dan Natijah al-Umi The Almanach Muslim and Christian Calendar and Direction of Qiblat according to Sheikh Said. Terus yang kelima, Arsyad Al-Banjar. Sejatinya, jauh sebelum Ahmad Dahlan di kursus arah kiblat di Indonesia telah pernah ada antara lain diperoleh Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Arsyad Banjar sendiri pernah belajar di Haramain, Mekah, Madinah selama 35 tahun. Saya kembalinya ke Nusantara tepatnya tahun 86173 sebelum menuju kampung asalnya Banjarmasin, Kalimantan atas permintaan kolage belajarnya di Timur Tengah yang bernama Abdurrahman Betawi. Ia diminta tinggal beberapa waktu di Batavia. Di sini Arsyad Banjar melakukan pembaharuan arah kiblat di beberapa masjid di Batavia. Menurut perhitungannya, kiblat masjid-masjid di Jembatan Lina dan Pekojan tidak mengarah secara persis ke Ka'bah, oleh karena itu harus diubah. Tak ayal gagasan ini juga menimbulkan kontroversi dan polemik di kalangan para pemimpin Muslim Batavia ketika itu. Dan akhirnya Gubernur Jenderal Belanda memanggil Arsyad Banjar untuk menjelaskan masalah itu. Dan Arsyad Banjar pun menjelaskan. Sang gubernur yang terkesan akan penjelasan dan perhitungan matematis Arsyad Banjar dengan senang hati memberinya sejumlah hadiah.
Dalam perantauannya di Haramain, Asy'ad Banjar tercatat pernah belajar ilmu falak kepada Ibrahim al-Rais al-Jamjami yang menjadikan Al-Banjari salah seorang ahli paling menonjol di antara para ulama Melayu Indonesia. Sejauh ini Arsyad Banjar sendiri tak memiliki karya khusus tentang ilmu falak. Wawasannya mengenai ilmu falak terlihat dalam karya yang disebut di atas. Selain itu, di Sumatera Utara banyak ulama ternama yang memiliki jaringan keilmuan ke Timur Tengah dan memiliki sumbangan dalam ilmu falak, di antaranya Hasan Maksud 1884 sampai 1937 Masehi dan Muhammad Zain Tasag 1967 Masehi, yang keduanya merupakan alumni Haramain. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.